Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim wa lan tarda 'anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به
ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah washkuru ala ni'matillah alladzi ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahlihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Usini wa usikum bi taqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala 'azza min qailin karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala washkuru li wa la takfurun. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwatul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan rasa syukur yang terdalam atas banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dialah yang menjadikan Baitullah yang aman dan diberkahi sebagai tempat berkumpulnya seluruh manusia di muka bumi, yang menjadikan Maqam Ibrahim sebagai tempat sholat, dan telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk, dan yang sujud. Yang telah menganugerahkan kepada kita hari besar, yakni hari raya Idul Adha, dengan syariat haji dan kurban, yang memiliki pelajaran mulia untuk seorang pemimpin manusia atau negara yang berhasil sukses dan mendapat ridhonya. Aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan utusannya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, kepada anak cucunya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umat yang istiqomah mengikuti ajarannya, insya Allah sampai di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aku wasiatkan kepada diriku sendiri dan jamaah yang berbahagia dengan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah yang sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah mati sehingga kamu menjadi orang yang terserah diri. Sebagaimana firman-Nya yang maha perkasa lagi maha mulia, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Peganglah teguh apa yang kami Allah berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya nikmat itu, agar kamu bisa bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 63. Dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar hanya mengabdi dan menyembah kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Dan firman-Nya, bersyukurlah kalian kepada nikmatku dan jangan kalian kufur mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Karena itu hanya musibah yang aku berikan jika kalian tidak bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengingat kembali dan pandai mengambil pelajaran berbagai nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat berturut-turut berupa syariat yang sangat bermanfaat untuk kehidupan, agar kita bisa menjadi muttaqin, orang yang bertakwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mempunyai alasan untuk memberikan segala-galanya kepada kita. Semua ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan alasan bertakwa kepada Allah,
kita bisa memperoleh hakikat nikmat yang sempurna, yaitu bisa masuk surga dan terbebas dari siksa neraka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min tamamin ni'matillah dukhulul jannah wal fauzu minan nar." Dari kesempurnaan nikmat Allah itu ialah jika kalian masuk surga dan terbebas dari neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengingat satu demi satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepada kita agar kita bisa mengerti, bisa merasakan, dan kemudian kita bisa lebih mensyukurinya. Jika kita benar-benar jujur dan merasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak dengan pelajaran dan pesannya yang saling berkesinambungan. Antara lain, pertama, nikmat keberkahan Ramadan dan Syawal. Bulan Ramadan dengan segala keberkahannya baru saja kita lewati sebagai bulan ampunan, bulan rahmat, dan bulan barokah, dan merupakan satu dari 12 bulan yang terpilih untuk menurunkan firman-firmannya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia sebagai wahyu untuk utusannya yang memiliki sifat jujur, amanah, cerdas dan tabligh dengan akhlak karimah, dan memiliki nama yang sangat terpuji dan mulia, antara lain Muhammad Ahmad Al-Mahi Al-Aqiq yang dijamin masuk surganya. Wahyu tersebut menjadi kitab suci yang mulia, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, sebagai petunjuk dan pembimbing manusia ke jalan yang benar, yakni jalan untuk bertemu dengan Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Melalui jamaah salat Idul Adha ini, mari kita sadar bahwa Allah SWT telah menyempurnakan nikmatnya agar manusia, khususnya orang yang beriman, selalu bersyukur, berzikir, bertakwa, dan bersumpah tidak akan mati sebelum bisa berserah diri kepada Allah SWT. Dengan kasih sayangnya, Allah SWT masih memberi kesempatan untuk merawat dan meningkatkan amaliyahnya melalui puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Sabda Nabi SAW, barang siapa berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal, maka akan mendapat pahala sebanding dengan puasa 1 tahun penuh. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakannya. Fa insyaallah itu menjadi rezeki yang menyelamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittatin min Syawal kana kasyamid dahr. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu dia mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, seperti pahala puasa setahun lamanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, tamu istimewa dan mulia, yakni bulan Dzulhijjah. Dzul artinya memiliki keistimewaan dan kemuliaan. Bulan Dzulhijjah artinya bulan yang memiliki keistimewaan dan kemuliaan untuk ibadah haji dan kurban sebagai milah Ibrahim, yakni ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bulan Dzulqa'dah, bulan untuk mempersiapkan menyempurnakan rukun Islam kelima, ialah ibadah haji dan kurban ke tanah suci Makkah. Ibadah yang wajib untuk seumur hidup sekali bagi yang mampu untuk datang ke Baitullah, rumah Allah SWT, di tanah yang paling mulia, paling suci di muka bumi, paling mulia di muka bumi, yang dijaga keamanannya dan keberkahannya sampai hari kiamat insyaallah. Di tanah suci itulah semua doa dikabulkan, semua dosa diampuni, semua kebaikan dilipat gandakan, dan diberi balasan surga, jaminan hidup dunia akhirat yang baik dan selamat, sehingga dikenal dengan ibadah haji yang mabrur,
yakni ibadah yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Haji yang mabrur itu tiada imbalannya selain pahala, yakni surga. Hadis waqi. Laisa li hajjatil mabrurah thawabun ila jannah. Tiada balasan pahala bagi haji mabrur itu yang paling pas kecuali surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika seseorang keadaannya mampu namun tidak mau mengerjakan haji, Nabi SAW mengancam dengan keras, man malaka zatan wa rahilan tublihu ila baitul haram falam yuhajja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang memiliki bekal dan kendaraan aman jalannya yang bisa mengantarkannya haji ke Baitullah Masjidil Haram, tapi tidak mau menunaikan haji, maka tidak mengapa baginya mati sebagai orang Yahudi atau orang Nasrani. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani itu hakikatnya sama dengan mati dalam keadaan kafir. Yang ketiga, korban dan perjuangan mendekatkan diri ila Allah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang melaksanakan ibadah korban untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang pahalanya dan kebaikannya dihitung jumlah bulunya hewan korban. Telah kita ikrarkan setiap sholat berulang kali dan dapat dihitung jumlahnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah sesembahanku, ibadah sesembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah SWT, Tuhan sekalian alam. Quran surat Al-An'am surat 6 ayat 162. Keutamaan bulan Dzulhijjah tanggal 9 hari Arafah, disyariatkan puasa sunnah Arafah yang akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sauma Arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu bisa menghapus dosa-dosa 2 tahun, yaitu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Tirmidzi. Di bulan Dzulhijjah yang tepatnya pada tanggal 10 adalah puncak dari pelaksanaan 2 persiapan yang kita persiapkan di bulan Dzulqa'dah, yaitu haji dan kurban. Sabda Nabi SAW dan firman Allah Subhanahu wa taala, la yanalu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging kurban dan darahnya itu tidaklah akan sampai di sisi Allah SWT, akan tetapi ketakwaanmu itulah yang sampai kepadanya Allah SWT. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Pahala korban itu dihitung Allah menurut jumlah bulu binatang korban. Itu suatu perhitungan yang adil, sebab setiap helai bulu dinilai 1 hasanat atau kebaikan. Sebagaimana sebuah hadis dari Zaid bin Arqam yang bertanya kepada Nabi, ma hadhil adha ya Rasulullah? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qala ma lana minha. Qala bi kulli sya'ratin hasanatun. Ya Rasulullah, apakah kurban itu? Jawab Nabi, itu sunnah bapakmu Nabi Ibrahim. Dan bertanya, apakah yang kita dapatkan dari kurban itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, di setiap bulunya kita memperoleh suatu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah. Yang keempat,
sanksi bagi yang enggan dan lalai berkorban. Sanksi jika kita mampu berkorban tetapi kita tidak mau berkorban lantaran tidak kita persiapkan sebelumnya. Karena sendok main-main sembrono, maka bila kita menganggap hukumnya hanya sunnah saja, hal yang demikian itu Nabi peringatkan dengan peringatan yang cukup keras dan menada marah sebagaimana sabdanya, man wajata sa'atan la yudakhiya falam yudakhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu berkorban tetapi dia tidak mau berkorban, maka sekali-kali janganlah mendekati tempat sholatku. Ikhwatul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bersyukurlah jika kalian merasa beribadah. Waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Quran surat Al-Baqarah 172. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan hari ini untuk bersyukur, untuk mempersiapkan amal soleh dengan ibadah kurban. Kita teguhkan niat, kita maksimalkan usaha kita panjatkan doa kepada Allah SWT agar kita dimudahkan untuk mengusahakannya sehingga tidak menyesal nantinya. Marilah kita sadar bahwa perbandingan amal soleh manusia yang dapat diberartikan gunung dengan satu nikmat Allah saja, niscaya satu nikmat itu akan mengalahkannya. Nabi menjelaskan dalam sabdanya, walladzi nafsi biyadihi inna rajulu yahidu yaumal qiyamati bi'amali shalih luhudiha ala jabalil athqalah fatakuman ni'matu min ni'matillah fatakadu tastamfidu dhalika kullu laula ma yatafaddalu Allah min rahmatih. Demi Tuhan yang diriku berada di dalam genggamannya, sesungguhnya seorang telah datang pada hari kiamat. Setelah datang pada hari kiamat dengan membawa amal-amal solehnya yang bila diletakkan di atas gunung, maka ia akan memberatinya. Lalu ditambahkanlah salah satu nikmat dari nikmat Allah, maka satu nikmat itu hampir saja menghabiskan semua amal soleh yang tadi, kalaulah Allah tidak mengaruniakan kepadanya kepada rahmatnya. Hadis riwayat Al-Mundhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatul Islam yang dirahmati Allah, jika kita tidak mengerti nikmat Allah SWT, maka kita akan lebih tidak bisa lagi merasakan nikmatnya. Jika merasakan nikmat saja juga tidak bisa, maka kita akan lebih tidak bisa lagi merasakan keberkahan nikmatnya. Dan jika kita tidak bisa menikmati keberkahan nikmatnya, dan jika kita tidak bisa menikmati keberkahan nikmatnya, maka kita akan tidak bisa mensyukurinya. Jika kita tidak bisa mensyukurinya, maka kita juga tidak akan bisa menjadi orang Islam yang beriman dan bertakwa. Jika kita bukan orang Islam yang beriman dan bertakwa, maka kita adalah termasuk orang yang kufur nikmat. Dan golongan orang-orang ini diancam oleh Allah SWT dengan siksa yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, melalui Imar Idul Adha ini, mari kita sungguh-sungguh mengingat Allah SWT dan mensyukuri nikmatnya yang banyak dan besar ini manfaatnya, yang kita semua sangat memerlukannya. Semoga kita tidak menjadi orang yang zalim karena tidak mensyukuri nikmatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatul Islam yang dirahmati Allah SWT. Yang keenam, wasiat bulan Dzulhijjah untuk umat Islam. Dalam kesempatan khutbah ini dan di hari yang sangat baik ini, mari kita perhatikan wasiat bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 2026 Masehi sebagai harapan besar bagi umat Islam dari para pemimpin Indonesia agar menjadi pemimpin yang menenangkan dan mensejahterakan seluruh rakyatnya. Sebagai rakyat yang hidup di negara yang telah dirahmati oleh Allah SWT selama 80 tahun lebih, yang saat ini tidak sedang dalam baik-baik saja.
Jika rakyat Indonesia benar-benar masih ingin diberi rahmat Allah, disejahterakan hidupnya, diadilkan hukumnya, diselamatkan dari ancaman azab neraka, maka kepada orang-orang yang beriman dan terlebih khusus bagi para pemimpinnya, ingatlah dan bersyukurlah kepada Allah, dan jangan zalim, jangan kufur, jangan korup, dan jangan serakah dalam mengurus negara ini, agar negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, yakni negara yang baik, negara yang aman sejahtera, penuh ampunan dan selamat dari azab dan ancaman neraka. Maka dengarkan dan perhatikan serta taatilah wasiat Allah SWT dalam firman-Nya. Pertama, berzikirlah, bersyukurlah, dan jangan kufur. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Yang kedua, makanlah rezeki yang halal dan jangan korup. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Allah berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Yang ketiga, jadilah pemimpin seperti Nabi Ibrahim yang benar, yang jujur, dan menjadi teladan rakyatnya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang imam, seorang pemimpin yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang yang mempersekutukannya. Dan dia adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 120 sampai 121. Yang keempat, hiduplah di dunia yang baik dan akhirat yang baik. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia akhirat benar-benar termasuk orang yang saleh. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah SWT. Sampai di sini khutbah yang bisa kita sampaikan. Mari kita mohon kepada Allah, semoga doa kita bagian dari usaha untuk memperbaiki negara kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhana wa iyyakum fi ibadika sholihin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' fil ardi wala fis sama'. Allahumma rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb, ya Tuhan kami, ampunilah orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan orang-orang muslim laki-laki dan perempuan yang masih hidup maupun yang telah mati. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha dekat serta Maha mengampuni semua dosa. Ya Rabb, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan kami orang yang tunduk patuh kepada Engkau
dan jadikan anak cucu kami umat yang tunduk patuh pada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara ibadah-ibadah yang benar, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berilah ampun aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Ya Rabb, ya Tuhan kami, beri ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau membiarkan ketinggian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta dan pengira alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Gus Muhammad Bari, sarjana hukum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semuanya dalam pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah. Berbahagia bersama keluarga dan Bapak Ibu bisa berfoto selfie di tempat yang telah kami sediakan.